Kembali lagi channel kami Ngopi Dulu untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Memoir of a Murderer, ingatan pembunuh berantai. Dipukuli ayahnya saat remaja. Melihat ibu dan kakak perempuannya tersiksa, memantik Byung-soo menjadi seorang pembunuh berantai. Korban pertamanya adalah seseorang yang dianggap biang masalah, ayahnya. Sejak itu Byung-soo merasa orang-orang seperti ayahnya pantas dibunuh. Dia tidak menyebutnya sebagai pembunuhan, melainkan penyucian. Tapi setelah semakin tua, Byung-soo mulai mengalami demensia. Dia sering lupa sehingga kerap menuliskan ingatannya di sebuah jurnal. Di sana terdapat pengakuan terjujurnya yang tidak diketahui siapapun, termasuk putrinya. Hingga suatu hari sang putri bertemu seorang pria, yang dia yakin adalah pembunuh berantai, sama sepertinya. Bisakah Byung-soo melindungi putrinya itu? Kim Eun-hye, Kim Sol-hyun, mulai mengeluh karena terlalu sering menjemput ayahnya. Kim Byung-soo, Sol Kyung-gu, di kantor polisi di tengah jam kerja. Eun-hye lalu membelikan sebuah alat rekam dan alamat yang disimpan di dalam sebuah bandul. 3 bulan lalu Kim Byung-soo divonis mengalami demensia. Kondisinya diperparah karena dia pernah mengalami kecelakaan dan menjalani operasi otak. Dokter merasa penyakitnya bisa disebabkan oleh pendarahan atau efek pasca operasi. Sambil menikmati lagu kesukaannya yang sengaja disimpan Eun-hye di dalam alat rekam, Byung-soo mendengar kabar yang disiarkan di televisi tentang penemuan jasad seorang wanita berusia 20 tahunan di kota Ganghwa. Penemuan tersebut merupakan kasus pembunuhan kedua setelah jasad gadis SMA ditemukan bulan lalu. Berdasarkan laporan polisi, kondisi kedua jasad terlihat serupa. Melihat hal itu timbul kemungkinan akan munculnya kasus pembunuhan berantai baru. Byung-soo tiba-tiba beraksi, memeriksa sepatunya tanpa alasan jelas. Ketika Eun-hye pamit akan pergi merayakan ulang tahun temannya, Byung-soo terlihat sangat khawatir. Rupanya kekhawatiran Byung-soo punya alasan mengerikan. Pasalnya dia juga seorang pembunuh. Byung-soo terlihat mulai menulis kisah masa lalunya di sebuah jurnal yang tersimpan di laptop. Dia mengingat kejadian di musim gugur tahun 1971 ketika mendapati rumahnya berantakan karena sang ayah pulang. Ibunya terlihat memeluk sebelah sepatu warna putih milik Byung-soo, sedangkan sebelah lagi berlumuran saus kimchi dan dipakai ayahnya sebagai bantal. Saat sang ayah terbangun karena sepatu yang dipakai sebagai bantal diambil, Byung-soo dihajar habis-habisan. Byung-soo mengingat tatapan mata ayahnya seperti monster. Diseret di ruangan terpisah, Byung-soo kembali dipukuli hingga tak tahan lagi, dia membekap ayahnya hingga tewas. Jasad sang ayah dikubur malam itu juga dan setelah melakukannya, tubuh Byung-soo bergetar semalaman. Anehnya tidak ada polisi yang datang untuk menangkap dan menahan. Dia hanya merasakan rumahnya jadi lebih damai. Sejak itu dia meyakini pembunuhan yang diperlukan itu ternyata ada. Byung-soo lalu mulai membunuh orang-orang yang menurutnya layak mati, seperti seorang pedagang makanan laut yang memukuli keluarganya setiap hari, seorang wanita yang memukuli seekor anjing hingga tewas karena anjing itu menelan cincin berliannya, seorang pemabuk yang menjadikan anak jalanan sebagai budak, dan lainnya. Byung-soo menyebutnya penyucian karena ada banyak orang di dunia yang menurutnya pantas mati. Korban-korban yang tewas di tangannya, dia kuburkan di hutan bambu. Namun di sisi lain, dengan kesibukannya di klinik hewan, Byung-soo juga merasa telah menjadi penyelamat. Walau sudah divonis demensia, dia senang masih bisa bekerja merawat hewan-hewan. Selain sibuk di klinik, dia menyibukkan diri mengikuti kelas puisi. Eun-hye yang mendaftarkannya mengikuti kelas puisi karena menurutnya itu akan bagus untuk pengidap demensia. Namun, Byung-soo sama sekali tidak menikmatinya. Dia merasa muak dan bingung dengan orang-orang di sana, bahkan dia merasa ingin membunuhnya. Pada kelas puisi itu, salah satu peserta, seorang wanita bernama Jo Yeon-jo mengagumi Byung-soo karena puisi metafora tentang kematian yang dia buat. Byung-soo membuat wanita itu tertawa karena mengatakan kalau puisi yang dia buat adalah kenyataan. Jo Yeon-jo membuatnya kesal karena tertawa sangat keras saat mendengarnya. Namun, kini Byung-soo tak bisa lagi membunuh. Pembunuhan terakhir yang dia lakukan adalah 17 tahun lalu. Dia membunuh seorang wanita tapi lupa dengan alasannya. Setelah membunuh dan menguburkannya, Byung-soo mengalami kecelakaan.
Kecelakaan itulah yang menyebabkan dia mengalami demensia. Baginya jika pembunuhan adalah puisi, maka pengasuhan anak adalah prosa. Membesarkan seorang anak lebih butuh banyak upaya daripada membunuh 10 orang. Hari itu saat cuaca sangat berkabut, Byung-soo tak sengaja menabrak mobil seseorang di depannya. Bagian belakang mobil itu penyok dan terlihat ada darah menetes dari sana. Di bagian bagasi terlihat sebuah tas besar yang mengeluarkan darah. Byung-soo mengambil sampel darah menggunakan sapu tangannya. Sejurus kemudian seorang pemuda pemilik mobil turun dan mengatakan kalau itu adalah jasad rusa. Dengan senyum penuh misteri dia meminta Byung-soo melupakan kejadian itu. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua dengan ekspresi kebingungan, berdiri di depan terowongan kereta api sembari membawa tas besar. Pria itu adalah Byung-soo, pembunuh berantai di masa lalu yang tak pernah terungkap dan sekarang mengalami gangguan ingatan atau demensia. Entah dengan alasan apa, Byung-soo menuliskan perjalanan kelamnya sebagai pembunuh berantai di sebuah jurnal dalam laptop. Ada sisi dalam dirinya yang seolah tak ingin melupakan kejahatan-kejahatannya di masa lalu. Byung-soo ingin mengabadikannya. Berangkat dari ide pokok yang semacam itu kita dibawa masuk pada jiwa seorang pembunuh yang rapuh sekaligus kuat. Terdapat beberapa penggalan kalimat yang diucapkan Byung-soo yang terdengar putus harapan juga mengerikan. Baginya hilang ingatan bukan penyelamat hidup karena bagaimanapun instingnya sebagai pembunuh akan terus ada. Penokohan Byung-soo dibuat sangat kompleks, terutama setelah mendengar dan mengetahui cerita masa lalunya. Ada beberapa alur mundur dalam film Memoir of a Murderer, 2017. Khususnya ketika cerita memperlihatkan masa lalu Byung-soo. Disebutkan bahwa Byung-soo mulai membunuh orang-orang setelah menghabisi ayahnya yang abusif. Sejak itu dia merasa pembunuhan diperlukan untuk membersihkan dunia dari manusia-manusia kotor. Alur ini berhasil memperlihatkan dan menularkan emosi seorang Byung-soo di tengah rasa marah dan ngeri serta tegang yang datang dari melihat potongan-potongan skene pembunuhan yang mengerikan. Formula seperti ini menghadirkan sensasi emosional yang rumit karena kita tidak bisa membenci sosok Byung-soo sepenuhnya. Seolah masih kurang dramatis, muncul Eun-hye, putri Byung-soo yang sangat ingin dia lindungi dari ancaman Tae-ju, kekasihnya yang merupakan anggota polisi. Dengan insting seorang pembunuh, Byung-soo bisa mengenali Tae-ju memiliki darah yang sama dengan dirinya, darah pembunuh. Interaksi dan permainan psikologi serta mental antara keduanya jadi atraksi yang menyumbang banyak ketegangan untuk film ini. Pertemuan antara Byung-soo dan Tae-ju untuk pertama kali dikemas dengan sinematografi yang terasa magis. Keduanya bertemu di persimpangan dalam keadaan jalanan penuh kabut. Mereka berhadapan dengan latar belakang kabut yang cukup tebal. Menariknya Byung-soo dan Tae-ju bisa melihat jelas antara satu dan yang lain. Penggambaran seperti itu seolah jadi sebuah simbol kemisteriusan dan kejahatan yang ditutupi keduanya dari orang lain, tapi tidak dari masing-masing. Mulai dari skene itu, Memoir of a Murderer, 2017, mulai menyuguhkan plot twist mengecoh. Tae-ju dan Byung-soo saling mengintimidasi. Permainan antara mereka membuat intensitas keseruan film ini semakin tinggi. Kita akan ikut terkecoh sampai-sampai ragu dengan kebenaran cerita dari sudut pandang Byung-soo. Melihat Byung-soo terjebak dalam ingatan yang dia ragukan sendiri rasanya emosi dan pikiran ikut dipermainkan, melelahkan. Memoir of a Murderer, 2017, sebuah film thriller yang turut mempermainkan psikologi dan mental. Dengan bumbu drama dan kisah trauma, ia tidak hanya menegangkan tetapi juga emosional. Berdurasi sekitar 2 jam. Film yang diadaptasi dari sebuah buku fiksi karya Kim Yong-ha ini memuaskan dari banyak hal. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini, dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.